Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi dengan kegiatan kita bersama tentang belajar Alkitab online bersama di hari Jumat ini. Topik kita hari ini adalah keselamatan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan dan keberkahan-Mu. Biarkan kami boleh makin cinta Engkau, kami boleh makin mengerti akan kebenaran firman-Mu, sungguh yang boleh menerangkan setiap kegiatan waktu-waktu kehidupan kami. Berkati saya yang akan membagikan materi, juga Bapak Ibu yang teman-teman yang akan mendengarkan, Roh Kudus yang bekerja saat ini bagi kami semua. Haleluya, amin. Oke, tapi kali ini kita akan membahas tentang keselamatan. Nah, kata topik tentang keselamatan, saya mengambilnya dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita diselamatkan oleh iman, sedangkan iman itu juga adalah kasih karunia dari Yesus. Jadi juga dibilang itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi ketika kita memiliki iman pada Tuhan Yesus, kita mengatakan bahwa iman juga adalah kasih karunia yang diberikan Bapa kepada kita. Jadi tidak bisa ada satu orang yang mengatakan, wah saya beriman, saya sudah melakukan bagian saya dengan baik, saya lebih hebat daripada orang lain. Itu juga tidak mungkin, karena semuanya juga dari Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi adanya iman, ketika Allah memberikan kita iman, modal buat kita melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik yang dimaksud adalah pekerjaan baik, standarnya, kualifikasinya, kayak apa bentuknya. Nah, Allah sendiri, Yesus itu yang sudah menjabarkan di Alkitab. Jadi, segala sesuatunya dibilang nih, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, waktu kehidupan kita semua pakai firman, lalu kehidupan kita juga pakai firman. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah mengirimkan Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia itu, untuk menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib dan dibangkitkan. Dia membebaskan kita lagi. Dan karena kematiannya, karena kebangkitan Tuhan Yesus itu menolong kita, sehingga kita bisa memiliki iman atas janji-janji Allah, atas perintah Allah, atas segala sesuatu pengetahuan yang kita boleh kenal Allah itu sedemikian rupa seperti yang Allah mau, bukan seperti yang kita inginkan, yang kita gambarkan. Jadi semua kualifikasinya semua dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Nah, kata keselamatan saya ambil dari yang Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita ambil dari bahasa Yunaninya itu sesosmenoi. Jadi dari kata akar katanya itu soso. Nah, jadi kata keselamatan sesosmenoi yang dipakai di Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dari akar kata soso, yang kalau diartiin lebih dalam lagi, bagian yang dipilih untuk diselamatkan, dipertahankan, dipisahkan. Jadi keselamatan sesuatu yang memang udah ada bercampur ya, sesuatu yang tercampur dengan bagian-bagian yang lain yang Allah tidak ingin atau bukan menjadi kualifikasi Allah untuk bagian untuk yang diselamatkan. Jadi, nah masuk ke
Sesos Menoi merupakan misi keselamatan Allah bagi manusia, dan Allah terus mengerjakan misi itu, dan Allah sangat mengharapkan kita aktif, setiap orang aktif sepanjang masa. Nah, karena apa Allah selalu mengupayakan keselamatan itu terus berjalan dalam keadaan apapun, karena Allah itu sempurna, Allah itu luar biasa. Dia adalah master plan-nya. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Nah, sehingga keselamatan ya pastinya memang bukan dari manusia, hanya dari Allah saja. Mungkin kita sekarang bisa menemukan bahwa teknologi begitu canggih, pengetahuan kesehatan juga udah bertambah dan lain sebagainya. Tapi itu hanya keselamatan versi dunia, versi definisi yang sebatas dimahami oleh manusia. Sedangkan untuk definisi keselamatan sendiri yang Allah inginkan, yang Allah sudah persiapkan untuk kita, jauh melebihi dari apa yang dipikirkan manusia itu. Seperti ada di Alkitab dibilang, kalau Allah menurunkan air dari langit ya, nah turun ke bumi, bahwa air itu akan turun ke bumi, membasahi tanah akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dan memberikan hasilnya buat manusia untuk kita bisa nikmati. Sampai sejauh itu, dan juga antara juga langit dengan tempat kita tinggal itu sangat amat jauh. Dan Alkitab menuliskan juga sebegitu jauhnya cara berpikir Allah dengan cara berpikir manusia itu tidak akan ketemu sama. Sehingga sampai kapanpun untuk memahami pekerjaan Allah yang dahsyat, untuk memahami Allah yang sempurna itu sangat membutuhkan waktu sepanjang masa kehidupan kita. Jadi akan ada banyak orang yang terus menggali kebenaran firman Tuhan, dan sepanjang waktu berjalan akan banyak juga hal-hal baru yang kita boleh ketemu, bagaimana keselamatan akan kita mengerti tentang definitif keselamatan itu semakin lengkap dan sempurna. Oke, kita masuk ya. Sekarang kita masuk ke selamanya manusia adalah buatan Allah. Nah, tadi kita ngomong tentang keselamatan. Kenapa Allah mau menyelamatkan manusia? Ya karena memang Allah itu pencipta manusia, dan karena Dia adalah pencipta dan Allah adalah kasih. Kan Bapak Ibu teman-teman tahu itu ada di Alkitabnya, Allah itu adalah kasih, dan pastinya Allah itu pasti mengasihi manusia. Karena selamanya manusia adalah buatan Allah, Allah itu kasih, dan Dia bertanggung jawab atas kehidupan manusia ciptaannya. Makanya masih di Efesus 2 ayat 8-10 dikatakan dalam bahasa Yunaninya poima, workmanship. Nah, manusia itulah pekerjaan tangan buatan Allah sendiri atas manusia. Memang secara logika manusia kita melihat kelahiran bayi-bayi ya dimulai dari hubungan suami istri, kemudian mereka jadi memiliki anak. Tapi itu pun ada campur tangan Allah, bukan
sekedar uh, perempuan dan laki-laki bersatu, kemudian uh, mereka menghasilkan bayi-bayi. Tidak seperti itu. Dan secara kenyataan kita bisa melihat tidak semua bayi dilahirkan secara sempurna. Ada bayi-bayi yang dilahirkan cacat. Ada juga orang yang uh, berkeluarga sekian lama dan mereka tidak memiliki anak. Dan mungkin kelompok ya ateis atau apapun yang mungkin pemikir bebas, bahwa mereka mengatakan bahwa manusia dalam tubuhnya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu memiliki spesifikasi kualifikasi yang berbeda, dan itu memang sains juga mengatakan demikian. Manusia boleh atau sains para ahli ya ilmu pengetahuan boleh mengatakan tentang atau mengklaim bahwa tidak mungkin tidak ada campur tangan Allah untuk terjadinya atau munculnya kelahiran bayi-bayi. Mereka boleh berkata demikian, tetapi ya kenyataannya di dalam seluruh dunia kehidupan tempat kita berada saat ini, setiap bagian dari dunia ciptaan, bumi ciptaan Allah ini selalu menceritakan atau selalu ada jejak-jejak Allah, perbuatan Allah di dalam setiap yang ada di muka bumi ini. Misalnya apalagi contoh yang paling inian ya, HP ya. Mungkin kita akan bilang HP buatan manusia dong. Iya, dari perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Oke. Tetapi pernahkah Bapak Ibu teman-teman juga kita berpikir kenapa bertambahnya waktu, kenapa manusia bisa bertambah lebih pintar? Apakah hanya karena makanan? Ataukah karena begitu banyak data-data atau hal-hal yang bertebaran di luar di sekitar kita, dan waktu itu belum bisa kita gali karena pengertian dan pemahaman kita nggak sempurna. Lalu dengan orang-orang yang mulai mengenal Allah, dekat kepada Allah, diberi hikmat, pengetahuan ya, dan kita boleh mengerti dan bahkan kita bisa menggunakan data-data di sekitar kita untuk menjadi satu temuan-temuan lain, termasuk HP. Jadi manusia ini, kita, saya, Bapak Ibu dan teman-teman ini, kita adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan tentunya kita dituntut untuk melakukan pekerjaan baik. Karena Allah yang suruh, Allah yang kasih modalnya juga. Kita hanya melakukan saja. Lalu mungkin ada juga pertanyaan, apakah Allah masih terus menciptakan sampai saat ini? Yes, pasti. Karena di kalimat Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dibilang having been created itu suatu kegiatan yang penciptaan yang sedang berlangsung dari dulu sampai sekarang, masih terus berlanjut. Berlanjut. Ya. Nah, maka jadi Allah masih terus sedang bekerja sampai saat ini. Oke. Nah, mungkin teman-teman akan mulai penasaran juga. Sebenarnya mulai kapan sih rencana keselamatan Allah sudah mulai melakukan rencana keselamatannya sejak kapan, gitu ya. Dan saya menemukannya bahwa kegiatan Allah menyelamatkan manusia itu sudah bermula dari
saat manusia diusir dari Taman Eden. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tahu akan dampaknya, efeknya yang sangat amat panjang itu, dan Allah sudah menyiapkan bahwa Allah tahu nih ya, tadi kan waktu kita baca manusia bersembunyi, dulu dia jadi tahu bahwa dirinya telanjang gitu ya. Nah, apa yang Allah lakukan, dia dengan segera di Kejadian 3, 21 dan 23 dibilang, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Dia membuatkan pakaian. Lalu dia juga mengenakannya kepada mereka. Jadi bukan sekedar dibuatkan pakaian lah, tapi juga dipakaikan. Amazing banget ya Bapak itu. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulur tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Itu yang perkataan firman ini, kenapa manusia, si Adam dan Hawa itu harus diusir dari Taman Eden supaya dia nggak makan lagi dari buah pohon kehidupan. Bayangkan ya kalau dia nggak diusir, masih di taman itu, dia terus makan buah pohon itu, terus dia, karena dia tahu baik dan salah, yang baik dan yang jahat dia tahu, tapi dia tidak bisa menemukan esensinya, fungsinya, atau tujuannya. Kenapa ini dibilang baik, kenapa ini dibilang jahat gitu ya. Karena sekedar pengetahuan itu adalah data yang masih terus kita olah. Jadi pengetahuan itu hanya seperti kalau saya yang suka masak ya, itu seperti materi mentah, sayuran mentah, kangkung mentah, telur mentah, semua yang harus saya olah lagi gitu loh. Sehingga itu akan menjadi masakan yang enak. Nah, seperti itu. Ketika manusia tahu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ketika Adam dan Hawa tahu, itu hanya sekedar bisa dikatakan tadi materi mentahnya ya, yang perlu diolah lebih lanjut. Karena mengolah lebih lanjut, si manusia ini nggak boleh hidup sangat panjang. Jadi dia nggak boleh ambil buah dari pohon kehidupan, karena dari buah pohon kehidupan adalah esensi supaya dia tidak akan menemukan kematian kan, tidak umurnya dibatasi, tidak. Dengan buah pohon kehidupan tubuhnya akan terus hidup. Nah, karena manusia berproses, sudah tahu yang baik dan yang jahat, dan karena dia udah tahu, makanya Allah juga menolong dia, diusirlah dia supaya dia jangan makan lagi dari buah pohon kehidupan. Dan tujuan kedua, Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Supaya apa? Mereka berdua bekerja. Andai kata mereka nggak diusir dari Taman Eden, selamanya mereka juga tidak pernah tahu bahwa untuk menjadi manusia yang dewasa, ciptaan Allah yang dewasa itu, atau menemukan kedewasaan dari data ya yang jahat dan yang baik tadi kan mesti kita olah. Itu harus kita menjadi dewasa. Sehingga mereka harus bekerja. Untuk itu dia harus keluar dari Taman Eden. Kalau selama di Taman Eden dia nggak perlu kerja. Karena semua buah-buahan di Taman Eden itu tinggal petik dan tinggal dimakan saja. Dan itu sebabnya Allah suruh Adam dan Hawa keluar. Dan ini juga menarik ketika Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Ini suatu pertanda ketika bahwa Allah
bahwa satu hari ya Allah itu akan mengirimkan penyelamat Tuhan Yesus yang firman yang menjadi manusia itu untuk menyelesaikan misi apa tadi itu mati di kayu salib, lalu dia bangkit, lalu kemudian dia naik ke surga, ya kan? Dan itu mendamaikan hubungan manusia sama Allah yang udah terpisah. Kenapa dia harus Allah menggunakan kulit binatang? Tadi balik lagi, Allah adalah kasih. Allah itu mengasihi manusia. Sampai kapanpun Allah tidak pernah memiliki apa yang namanya suatu keinginan atau suatu rancangan untuk membuat manusia itu dijahat dimatiin atau apa, tidak ada, tidak pernah. Makanya Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Makanya juga kita ketemu yang namanya Iskak yang Abraham disuruh mengorbankan Iskak, pas waktunya Allah menyediakan anak domba untuk menggantikan Iskak. Dan satu-satunya manusia yang benar-benar menyelamatkan manusia sampai disalib dan di di apa dibangkitkan dan naik ke surga untuk menebus dosa kita, itu cuma Tuhan Yesus sendiri. Dan untuk Tuhan Yesus kelahirannya juga luar biasa unik. Kehamilan Maria bukan karena hubungan dari pria dan wanita, tapi karena titipan Roh Kudus yang masuk ke rahim Maria sehingga jadi Tuhan Yesus itu. Nah, begitu luar biasanya Allah membuat rencana keselamatan. Luar biasanya Allah lengkap ya, sempurna. Allah sungguh-sungguh membuat dia memang master perencana. Nah, dan setiap hal yang dia gunakan, yang dia ciptakan atau cerita atau prosedur atau step-step yang harus yang Allah buat, itu tuh ada rencananya, ya. Nah, dan tadi udah ya, kenapa Allah harus mengusir manusia dari Taman Eden. Ini ada satu yang saya lupa tadi ngomong tentang pemisahan. Ini ya, pemisahan. Supaya manusia yang tadinya nyaman di Taman Eden, sekarang setelah dikeluarkan, dia tidak lagi di zona nyaman, tetapi dia harus bekerja. Dia harus melakukan apa yang menjadi bagian pekerjaannya. Nah, secara garis besar, ketika Allah menyelamatkan manusia, setidaknya yang saya ketemu itu hampir 7 langkah. Pertama adalah tentang menunjuk keturunan pilihan. Waktu itu dimulai setelah Adam dan Hawa itu keluar, diusir, Allah kemudian Adam dan Hawa terus ya berkembang biak, manusia makin banyak dan makin banyak yang berbuat dosa. Nah, tapi Allah nggak putus asa. Allah tetap punya rencananya yang luar biasa. Dari sekian banyak orang yang berdosa dan yang mungkin tersesat ya dalam kegilaan berbuat dosa, ada Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh? Ternyata dia adalah orang yang benar, tidak bercela di zamannya. Nuh bergaul dengan Allah, dan kejadian Nuh ini membuktikan firman Tuhan adalah terang bagi kakiku. Siapapun, setiap orang yang mengambil firman Tuhan, menjadikannya kebenaran, dan itu akan menyelamatkan dirinya. Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di zamannya. Kenapa? Nuh bergaul dengan Allah. Kemudian kenapa harus Allah datengin air bah?
semua orang harus mati karena telah berbuat dosa. Nah, Allah ingin membuat pemisahan antara Nuh, istrinya, anak-anaknya, mantu-mantunya dari orang-orang sekitarnya. Kan pada waktu itu masih pada ngumpul kan. Nah, jadi Allah membuat pemisahan sehingga Nuh harus berproses lagi untuk menjadi person yang dipilih Allah, mulai dari membuat bahtera di atas gunung, pekerjaan yang luar biasa, tidak masuk akal, tapi Tuhan memberikan iman buat Nuh sehingga dia percaya dan mau terus melakukannya. Bahkan bukan cuma Nuh, istrinya, anak-anak dan teman-temannya semua melakukannya. Dan hal inilah yang membuat akhirnya Nuh bisa berhasil dan Nuh harus submit di dalam rencana Allah bahwa Nuh mau dipisahin dari semua orang karena Allah ingin mengajarkan Nuh sama keluarganya. Nuh harus memperhatikan, harus mengamati, mempelajari, mengikuti, mentaati Allah saja. Keren ya Allah itu. Yang kedua, setelah masa Nuh selesai, semua orang jadi tambah banyak. Nuh dan keluarganya juga makin banyak, kan anaknya Nuh kan ada 3, Sem, Ham, dan Yafet. Mereka jadi bangsa-bangsa banyak banget. Sekarang Allah menetapkan seorang yang menjadi berkat. Kemarin tadi menunjuk seorang ya tadi ya, untuk menjadi orang yang dilatih, dibentuk dulu. Sekarang orang yang menjadi berkat. Siapa itu yang kedua? Abram. Selanjutnya kita akan kenal menjadi Abraham. Semula Allah hanya ini kasusnya masih sama. Ketika tadi Nuh, Allah ingin ngajarin Nuh secara spesifik, eksklusif. Makanya Allah memisahkan. Banyak orang jadi tidak banyak yang dibinasakan ya, tinggal kapal Nuh dan binatang-binatang yang dipilih. Sekarang Abram juga. Allah bilang, Abram pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Pokoknya pergi. Karena Allah ingin ngajarin Abram secara spesifik, khusus. Dan Allah cuma bilang Abram ya. Abram waktu itu udah punya istri. Jadi Allah sebenarnya cuma nyuruh Abram dan istrinya. Tetapi Abram membawa Lot. Apakah Abram berdosa melakukan keputusan itu? Tidak. Karena memang Allah juga memberikan free will ya kepada Abram. Yang harus dilakukan Abram hanya harus meninggalkan sanak saudaranya dari Ur Kasdim menuju negeri yang akan dituju. Dan Allah membuat janji Abram akan menjadi berkat bangsa yang besar, memberkati dan membuat nama Abram menjadi masyhur. Abram menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Tadi kan seperti Abram membawa Lot ponakannya. It's okay. Nah, dibilang Allah memberkati orang-orang yang memberkati Abram. Allah akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abram. Hebat ya, luar biasa. Jadi tadi menunjukkan orang yang jadi klan atau awal ya untuk meneruskan orang pilihan Allah ya, keturunan pilihan. Lalu keturunan pilihan itu kebentuk, lalu Allah menetapkan seorang yang menjadi berkat. Setelah Abram beres menjadi Abraham, banyak orang lagi tapi tetap aja dosa, tetap orang-orang yang berlaku jahat tetap masih banyak. Allah sekarang mengangkat utusan-utusannya, mulai dari nabi-nabi ya, mulai ngangkatin hakim-hakim, raja-raja. Ini kita akan bisa lihat ya di sepanjang kitab Alkitab kita. Setelah dia mengangkat utusan-utusan, Allah baru kirim juru selamat. Jadi
Utusan-utusan itu untuk mempersiapkan jalan atau memperkenalkan ini nanti ada Tuhan Yesus yang akan datang suatu hari nanti. Dan kemudian step 4, Allah mengirimkan Tuhan Yesus, Juru Selamat. Mulai dari dia lahir kan ke dunia, ada banyak masalah ketika dia lahir. Papa mamanya juga terheran-heran. Dan ketika bayi Yesus menjadi Yesus remaja dan Yesus besar, itu juga ada banyak fenomena, juga ada pelayanan. Jadi tujuan Yesus datang, firman Allah yang menjadi manusia, bukan sekedar menebus dosa manusia, tapi juga Yesus datang untuk memberikan contoh. Sebenarnya orang-orang kan pada bilang, nggak mungkin lah perintah Allah itu nggak bisa dilakukan oleh manusia. Manusia itu kan terbatas. Kalau Tuhan Yesus dia Allah ya dia manusia, itu benar. Tapi Yesus juga ngajarin ini loh, bahwa perintah-perintah Allah itu bukan sesuatu yang di luar ketidakmampuan manusia, di luar yang manusia nggak bisa kerjakan, tidak mungkin. Jadi Allah udah setting sedemikian rupa, jadi tidak satupun orang manusia bisa bilang, misalnya ada yang bisa bilang, ini ya ada satu firman Tuhan nggak bisa dikerjain, ini Allah tuh mengada-ngada deh, nggak bisa, nggak mungkin. Jadi teman-teman kalau Bapak Ibu ketemu, silakan tulis di kolom chat, atau ada yang kenal saya kan di grup Sion boleh juga, kita akan bahas bersama. Kemudian setelah Yesus menyelesaikan misinya, sambil dia menyelesaikan misinya, melakukan tugasnya, Allah juga mengutus murid-murid ya. Allah mengutus murid-murid. Oke. Nih, ketika Allah mengutus murid-murid. Pertama ya pas Yesus masih pelayanan Yesus 3,5 tahun itu, Yesus memilih 12 murid. Dan juga sangat mengherankan ya. Dari 12 murid Yesus ada satu Yudas Iskariot. Murid Yesus yang mengkhianati dia. Mereka ya, kan Yesus itu kan udah tahu. Tapi kenapa dia masih harus salah pilih gitu, misalnya kita bisa bilang. Tapi inilah yang maksudnya. Allah pengen bilang melalui Yesus bahwa manusia itu setiap orang itu harus mengerjakan bagian pekerjaan keselamatannya sendiri. Walaupun Yudas Iskariot telah sempat mendapat label murid Yesus, mendapat kesempatan melihat Yesus melakukan banyak mujizat yang luar biasa, tapi ternyata tidak membuat si Yudas Iskariot ini jadi orang yang seperti teman-teman yang 11 lagi gitu. Dia lebih tergoda dengan uang yang ditawarkan, sejumlah uang, sekantong uang lah yang ditawarkan oleh para ahli Taurat. Sangat lucu ya. Tapi sebenarnya juga itu saya pikir udah masuk dalam satu rencana ya, bahwa garis besarnya Yesus harus menyelesaikan tuntas misinya. Dan Yudas Iskariot juga salah satu sebagai orang yang dipakai Allah untuk membuat kisah peristiwa kenapa kejadian ini dapat kita mengerti. Sama seperti kenapa orang Israel waktu itu, kenapa Raja Mesir Firaun dikasih belum pisan, mau minta izin doa aja nggak dikasih. Sampai Tuhan kasih 12 tulah ya, kalau nggak salah 10 tulah. Baru akhirnya udah babak belur semuanya, baru pergi doa gitu. Sampai seperti itu. Jadi ada rencana-rencana Tuhan. Nah, pelajaran buat kita, apakah kalau kita udah tahu nih bahwa Tuhan punya kasih, Allah punya rencana yang begitu indah buat kita, apakah kita akan tetap menjadi keras hati dan bodoh seperti si Firaun, atau seperti Yudas Iskariot ini?
Kemudian batch 2 setelah Yesus mati di kayu salib, pencurahan Roh Kudus ya. 12 murid Yesus tetap bekerja. Yudas Iskariot udah nggak lagi kan, karena Yudas Iskariot itu buat mati bunuh diri, dia sangat sedih dan dia sangat tahu kesalahannya, dan mereka mencari pengganti Yudas Iskariot, dan mereka akhirnya jadi tetap 12. Kemudian masih ada 7 orang untuk melayani orang miskin, dan masih banyak lagi murid-murid Tuhan Yesus yang lain setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, setelah ada murid-murid, pengabaran Injil tadinya cuma di Israel. Sekarang murid-muridnya setelah Yesus udah bangkit, muncul yang namanya Rasul Paulus ya. Jadi nggak cuma orang-orang Israel aja yang tahu tentang kebenaran Tuhan, tapi juga ada orang-orang Yunani, orang-orang di sekitarnya ya, orang-orang Timur ya, orang-orang Asia Kecil, Asia Minor, kan bilang itu Turki, itu kan Asia Minor ya. Nah, setidaknya sejarah menuliskan bahwa gereja yang dihasilkan oleh para murid itu melewati masa-masa. Ada masa gereja abad pertengahan, masa gereja reformasi, ini nanti terlalu panjang ya, kita akan cepat karena waktu yang terbatas. Masa gereja mula-mula, masa gereja reformasi, gereja misi, gereja modern. Dan kita termasuk saat ini, ini udah lewat di kita ya. Kita saat ini sedang menunggu kedatangan Yesus. Kita adalah orang-orang yang ada di gereja masa terakhir, bukan wajah modern lagi. Jadi bayangkan ya teman-teman, Bapak Ibu, untuk sampai kepada kita kebenaran firman Tuhan, Injil, Alkitab itu prosesnya sangat amat panjang. Ada banyak air mata, darah yang dicurahkan, pengorbanan nyawa, terus juga orang-orang juga harus berdisiplin sehingga kebenaran itu sampai kepada kita. Jadi Alkitab yang kita tahu saat ini itu sangat amat mahal harganya. Nah, kalau gitu kita akan sampai kepada yang terakhir, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan keselamatan. Bagaimana keselamatan itu? Kita tetap bisa menggunakannya terus-menerus, kita melatih diri kita, tubuh kita, pikiran, perasaan, kehendak kita untuk berada dalam keselamatan itu. Dan sebelumnya kita kan, saya udah pernah ngajakin teman-teman kita belajar tentang Jehovah Shammah, Tuhan hadir di sini. Kita harus buat Tuhan harus hadir dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah terang bagi jalanku. Jehovah Nisi, yes, Tuhan adalah panji-panjiku. Ketika kita melakukan kebenaran perintah firman Tuhan, kita sebenarnya lagi mendeklar Tuhan adalah panji-panjiku, seperti itu. Kenapa kita harus menghadirkan Tuhan? Kenapa kita harus menggunakan panji-panji Tuhan? Supaya kita tetap bisa menjadi manusia baru. Karena kita harus sama serupa seperti gembala kita. Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Sebenarnya simpel, tidak ada yang sulit. Menjadi garam, menjadi terang, menjadi memberi rasa. Jadi kita memang harus seperti itu. Anak-anak Tuhan itu berbeda. Ketika orang sulit mengampuni, sulit terbebas dari rasa dendam itu, marah, anak-anak Tuhan harus mampu
menjala ikan, memberitahu orang-orang seperti yang saya lakukan, yang saya kerjakan saat ini bersama teman-teman juga. Menjadi anak-anaknya di 1 Yohanes 2:2. Menjadi tubuhnya, bagian dari tubuh Kristus, harus aktif di dalam pelayanan, ya, supaya benar firman Tuhan itu terinstall, aplikasi dalam kehidupan kita saat ini. Lalu ada, kita harus menjadi prajurit. Lawan siapa perangnya? Ya, orang sekitar kita, filosofi atau pemahaman-pemahaman dunia yang jauh dari kebenaran firman Tuhan, itu sangat tidak membuat kita bahagia, ya. Terang tadi udah pasti tadi, dan kita tentang pohon, kita itu seperti di Mazmur, pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, selalu segar, selalu hijau, berbuah pada musimnya. Dan kita mengikuti Yesus, kita menerima warisannya, dan kita adalah bait Allahnya. Dan terakhir, kita semua ini adalah bangsa-bangsa kudus di 1 Petrus 2 ayat 9. Amazing, ya, tentang keselamatan. Keselamatan ternyata bukan sesuatu yang easy, simpel gitu, ya. Sangat amat luar biasa, ya. Jadi kesimpulannya, tadi dikatakan kata mengenai keselamatan adalah bagian yang dipilih untuk diselamatkan, dipertahankan, dan dipisahkan. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan merasa, kok jadi kita ada beda ya sama orang, nggak bisa ada apa ya, mungkin orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan akan menganggap diri kita aneh, it's okay, no problem. Itu memang sudah bagian dari, ya, proses keselamatan itu. Karena misi keselamatan itu Allah memikirkan sedemikian rupa di sepanjang masa kehidupan manusia ini, sepanjang waktu Allah, ya, setiap tempat, dan Allah terus merencanakannya. Dan manusia harus juga respon, aktif, confirm, menerima, mengambil keselamatan itu. Kita sampai pada terakhir. Buat teman-teman yang udah mengikutinya atau belum, masih baru yang pertama, teman-teman bisa ikut ke materi-materi yang lain, nih. Ada upah dosa, ya. Terus ada hal-hal yang lainnya lagi, Allah pencipta, penghakiman, Allah maha kuasa. Dan minggu depan, Jumat depan, kita akan membahas tentang anugerahnya yang ajaib. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih kami telah belajar bersama tentang keselamatan. Tolong kami Bapa, tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami Roh Kudus. Tolong Bapak Ibu, teman-teman yang saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Semerah apapun dosamu atau masa lalumu, itu tidak soal di hadapan Allah. Soal di dalam yang penting adalah apakah kamu mau saat ini menerima kebaikan Tuhan, berbalik, mengikuti perintah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan iman Allah yang sempurna memenuhi kami semua, mengampuni kami semua. Kami tetap berada dalam rencana keselamatan. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. God bless.